yang netes-netes ini apa ya, air hujan tapi nggak hujan. Dengan apa ya, dengan beraninya saya coba ini pakai tangan. Mhm. Netes, ya kayak air cuman bentuknya kayak cuma putih-putih kayak gitu, kayak air asin gitu, Bang. Cuman Mmm, terus setelah saya senyum ternyata baunya luar biasa. Yang waduh, saya lihat ya mhm. cuman sekilas tiba-tiba kan langsung menghilang. Itu semacam kayak wewe gombel, Bang. Rambutnya ke depan, acak-acakan, tapi maaf ya, ini payudaranya besar banget. Itu mungkin netes dari itu, Bang. Oh, oke. Dia itu malam-malam bikin story, Bang. Mmm. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ada foto di blur, ternyata si Bu Bos itu bunuh diri, Bang. Oh, Heeh. istrinya berarti Iya, yang ngelola yang warung itu, ngelola? iya, Iya, oke. bunuh diri di warung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah mengalami atau akan menceritakan tentang pesugihan rumah makan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Zaini. Iya, Ya, Bang waalaikumsalam. Zaini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Bang, baik. Baik ya. Iya. Oke, lancar puasa gimana? Alhamdulillah, Bang, sampai Lancar juga ya. ke-12, hari ke-12 ya? Hah? Oh, belum Alhamdulillah. bolong ya. Alhamdulillah, jangan Oke, sampai. Bang Zaini terima kasih nih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Zaini ini punya pengalaman tentang pesugihan ya. Iya, betul, Bang. Pesugihan rumah makan gitu Iya, ya. rumah. Nah, ini bisa di-spill sedikit aja kisi-kisinya yang mau Bang Zaini ceritain ini nanti seperti apa nih, Bang? Kebetulan dulu saya pernah jadi karyawan di situ, Bang. Jadi saya mengerti, kayak selak-beluk rumah makan itu, karena saya mengalami sendiri di tempat rumah makan itu, Bang. Mhm. Bosnya yang ini. Iya. Oh, oke. Kalau gitu disimpan dulu aja ceritanya. Nanti kita lanjut setelah ini, ya. Nah, Tapi sebelum Zaini menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Zaini, udah siap ya buat cerita? siap, Bang, Aman ya? aman. Oke, silakan kalau gitu Bang Zaini. Ya, sebenarnya sebelum saya kerja di situ itu awalnya saya, habis kontrak ya, Bang, karena habis kontrak dari perusahaan lama. Saya udah 3 bulan nganggur, akhirnya bingung harus bayar kontrakan karena saya ini kan udah nggak ada orang tua, harus bayar kontrakan sendiri, butuh makan, akhirnya nyari kerja di Hmm. lingkungan saya, tempat tinggal saya, Bang, Oh, di daerah mana itu? di daerah Indramayu. Oke. Nah, kebetulan karena pas itu nyari kerja kan bener-bener susah. Ya udah saya pikir, ya udah saya dapat kerja apa aja deh, yang penting saya kerja dan buat nyambung biaya hidup saya setiap hari. Kebetulan, ada kayak info loker gitu ditempel kertas, Hmm. karena saya nggak punya kenalan apa, tiba-tiba saya langsung memberanikan diri aja masuk ke situ, nanyain loker, terus besoknya suruh langsung berangkat, Bang. Oke. Nah, langsung berangkat kerja, akhirnya saya
ngikutin sesuai bos yang perintahkan, besoknya langsung saya berangkat kerja. Di awal-awal ya saya karena karyawan baru ya, yang ngikutin arah-arahan aja yang harus apa kerjakan menurut yang udah lama di situ, Bang. Hari pertama, kedua, ketiga ya kayak biasa saya masih ngikut sesuai arahan senior di situ. Cuman udah seminggu di situ kayak gimana ya? Ada sering setiap saya baru datang sampai keluar karena saya setiap hari merhatiin senior itu yang lagi kerja, Bang. Cuman ada kayak kok aneh gitu ya. Ini emang udah biasanya kayak gini atau gimana? Saya kan akhirnya jadi penasaran, Bang. Jadi setiap saya berangkat nih, Bang, pagi-pagi saya berangkat sebelum kita mulai aktivitas buka warung, itu apa ya, si karyawan yang lama itu selalu nyiram air di tempat posisi semua sisi di sekitar warung itu, Bang. Oh, oke. Di setiap sisi sekitar warung itu pokoknya airnya udah aja di situ. Mungkin entah disiapin malam apa, pokoknya setiap hari itu disiram-siram terus setiap sisi-sisi gitu, Bang. Terus keanehan yang lain juga, setiap kita closing kan saya berangkat dari jam 6 pagi, Bang, karena rumah makan itu closing sampai jam 9 malam, Bang. Jadi pas kita closingan gitu udah selesai rapiin, beres-beres, cuci semuanya. Terus pas kita mau nutup warung itu yang senior karyawan lama di situ itu ngambil barang sesuatu di atas gerobak, Bang. Di atas gerobak. Terus karena saya nggak pernah karyawan baru, nggak pernah tanya-tanya gitu kan, Bang. Saya lihat setiap malam itu closing selalu kayak buka minyak wangi, ngambil benda di atas gerobak itu kan, Bang. Terus dioles-olesin. Tapi karena saya kan cuman ngelirik gitu kan, nggak nanyain, nggak lihat secara dekat, jadi entah itu barang apa atau apa gimana saya nggak tahu, ya cuek aja gitu. Yang penting saya kerja di situ. Mulai minggu kedua, ketiga, setiap hari saya ngelihat aktivitas itu terus dilakukan setiap hari, nggak pernah berhenti. Pokoknya setiap mau berangkat masuk sampai closingan itu selalu begitu aktivitasnya, Bang. Cuman udah sebulan pertama kerja saya di situ, dapat gajian pertama, Bang. Di situ saya mulai ada keanehan-keanehan yang lain, Bang. Oke. Kebetulan karena saya karyawan baru, yang lama otomatis kan bagian bungkus, layanin customer. Karena saya belum pandai, belum bisa layanin takarannya gimana, kan saya selalu standby di belakang bagian dapur, housekeeping lah ya, cuci-cuci piring. Jadi saya standby di belakang terus, Bang. Di sebulan pertama itu saya mengalami kejanggalan, keanehan yang benar-benar kayak bikin jijik loh, Bang. Jadi saya pas lagi nyuci piring nih, Bang, kan posisi berdiri, ada wastafel gitu kan, ada wastafel, tempat wastafel, terus di atasnya ada lemari sama masakan-masakan. Itu di kaki saya dirambatin luluh atau kaki 1000, tahu kan, Bang? Cuman itu bentuknya kecil-kecil ya, lebih kecil jari kelingking lah. Cuman karena geli ya, saya lihat, akhirnya saya sentil, buang. Ternyata di setiap sisi itu banyak banget, Bang. Itu kaki 1000 itu benar-benar saya lihat ke bawah, itu di sisi sini ada, di sisi ini aja. Karena saya merasa jijik, akhirnya saya bersihin inisiatif, Bang. Itu saya bersihin pakai sapu, aku serok, masukin. Kalau dikumpulin, kalau tahu ember itu kan yang buat yang hitam, yang kayak buat ngangkat adukan itu, setengah ember itu mungkin ada, Bang. Cuman saya masukin ke sampah, tapi saya belum cerita ke yang senior itu. Terus hari kedua, hari ketiga masih ada itu aja, Bang. Akhirnya karena saya risih, akhirnya saya jijik, akhirnya saya cerita ke senior. Dan senior cuman jawab, ya udah biarin aja sih, udah biasa itu, nggak apa-apa, nggak usah dibersihin juga nggak masalah, kayak gitu jawabannya. Di situ kan sebulan pertama aja udah saya mulai kejanggalan-kejanggalan yang aneh kan ya, Bang. Saya diganggu itu ululuh, kaki 1000 yang kecil-kecil, yang jenisnya ya kecil-kecil banget, kecil tapi banyak banget kayak gitu kan, geli, jijik juga dilihatnya. Apalagi di situ kan lokasinya rumah makan, harus higienis. Jadi ya gimana ngerasanya gitu, nggak enak banget. Terus ya karena kata si senior itu
dibiarin aja, ya udah saya biarin, tapi kan saya risih juga bang. Cuman ya gimana ya, ya akhirnya saya jalanin terus hari berikutnya sampai bulan berikutnya. Di bulan kedua itu saya yang bener-bener kayak ngerasa paling aneh lagi bang. Kebetulan karena mungkin itu kan bulan pertama itu full, saya nggak pernah dikasih libur bang dalam sebulan itu bang. Jadi gimana ya, karena mungkin badan saya kelelahan, badan saya kecapean, nggak pernah dikasih istirahat, itu saya kayak ngerasa nggak enak badan gitu loh bang. Nggak enak badan, kayak entah itu masuk angin atau gimana, cuman perut itu kerasa mual terus bang. Pengennya muntah. Pas saya lagi di belakang, saya pengen muntah nih, langsung ke WC bang. Pas lagi ke WC saya bener-bener mual kayak gitu tapi nggak keluar. Dari belakang tiba-tiba kayak ada yang nyekik gitu loh bang. Kayak ada yang nyekek gitu, terus badan saya tiba-tiba langsung lemes. Langsung lemes bener-bener kayak orang sakit, gimana ya, lemes, kayak lemes banget. Akhirnya aku duduk sambil istighfar sesuai agama saya bang ya, istighfar, baca sholawat pendek, terus saya akhirnya bikin teh hangat, akhirnya mendingan, terus saya lanjut bekerja lagi bang. Di situ mulai gangguan terus bang. Setiap hari saya bekerja ada aja gangguannya. Kayak tiba-tiba saya lagi nyuci piring nih bang, kayak padahal benda-benda di atas wastafel itu kan paling kayak buat bahan-bahan makanan stok, kayak nggak ada piring itu kan di bawah semua, cuman sering ada kayak bunyi tiba-tiba tek kayak gitu bang, bikin orang kaget kayak gitu. Tapi emang di situ kayak semacam bentuk jenis-jenis hewan kayak tikus itu nggak ada sih, cuman sering bunyi, ada beberapa barang yang bunyi gitu bang. Terus bulan berikutnya 3 bulan saya di situ, saya masih bertahan. Terus karena bulan kedua juga saya dikasih libur cuma 1 hari bang. Libur satu hari. Iya, dalam 2 bulan itu saya cuma dikasih libur 1 hari. Yang di bulan ketiga itu akhirnya badan saya ngedrop bang. Badan saya ngedrop, saya akhirnya nggak bisa masuk. Akhirnya izin sama bos. Bos, saya izin besok nggak masuk karena saya sakit. Cuman sehari itu bang, besoknya saya masuk lagi bang. Setelah saya masuk hari pertama bang, saya langsung dapat gangguan lagi. Saya di belakang, karena aktivitas saya di belakang, nyuci barang-barang yang kotor bekas orang-orang makan. Saya lagi nyuci terus sambil ngangetin yang harus siap saji gitu bang, kan perlu diangetin juga karena porsinya masak banyak bang. Karena warung itu kan rame terus ya kan, tapi itu ramenya luar biasa bang, apalagi kalau ada bos laki-laki di situ. Wah, itu kayak semisal orang keluar masuk terus, orang keluar lanjut terus, nggak ada berhentinya. Jadi saya standby di belakang terus, nanti tinggal nyuci, cuman barang kayak masakan yang masak benar-benar dari pagi yang porsinya banyak saya angetin, terus saya sambil nyuci, saya ngangetin kan lumayan ya, sekitar setengah jam kayak gitu kan. Terus badan saya itu lemes bang, lemes banget, yang kayak awal tadi yang karena belum ada libur kayak gitu kan. Di situ ada benar-benar sosok bang, saya lihat bang. Jadi di atas wastafel itu yang saya ceritain tadi kan ada lemari yang buat di atas wastafel, terus kan bentuknya letter L. Letter L itu ini kan buat kompor buat ngangetin, ini wastafel buat nyuci. Di atasnya ada bentuk lemari buat naruh kayak bumbu-bumbu. Kitchen set gitu ya. Iya, kitchen set. Lah pas saya mau nyatekin karena udah mendidih itu bang, saya lihat ada yang netes-netes gitu ke makanan itu loh bang. Jadi yang kan ada berapa ini kompor, ada wajan yang gede, yang kecil. Kan kalau bocor itu mungkin karena hujan, tapi di situ kan nggak bocor, posisi juga panas banget, tapi ada yang netes ke tempat makan itu. Itu karena saya penasaran ya bang ya, yang netes ini apa ya, air hujan tapi nggak hujan.
dengan apa ya, dengan beraninya saya coba ini pakai tangan netes, ya kayak air cuman bentuknya kayak sama putih-putih kayak gitu, kayak air asin gitu Bang. Cuman terus setelah saya senyum ternyata baunya luar biasa. Bener-bener itu langsung saya muntah ke WC Bang. Setelah dari WC saya buka pintu, saya lihat ke atas Bang. Saya benar-benar dilihatin sosok yang benar-benar sangat serem di situ, di atas itu. Lagi duduk santai kayak gitu. Cuman itu kayak menurut saya sih yang kayak di film-film bentuknya kayak wewe gombel Bang. Yang saya lihat ya cuman sekilas, tiba-tiba kan langsung menghilang. Itu semacam kayak wewe gombel Bang. Rambutnya ke depan, acak-acakan, tapi maaf ya, ini payudaranya besar banget. Itu mungkin netes dari itu Bang. Oke. Nah, mungkin ya karena saya kan penasaran tapi cuman belum melihat ke atas. Saya akhirnya pakai tangan, tapi diciumnya baunya busuk banget, cuman netes ke makanan itu. Tapi kan kayak emang saya nggak dapat makanan dari situ kan. Kalau makan saya beli lauk di luar, cuman nasinya di situ, jadi saya nggak makan masakan itu. Jadi saya nggak ngerasain rasanya apa. Mungkin bagi pengunjung apa-apa kan mungkin rasanya, karena apalagi yang udah kayak langganan kan mungkin rasanya sangat enak atau gimana. Tapi kalau saya nggak tahu itu rasanya. Tapi warung itu rame banget, setiap hari rame banget. Dari kita open dari jam 9 sampai 9 malam itu emang jam 9 itu harus mau nggak mau itu harus kita tutup karena jam kerja kita. Masih ada aja kadang yang nanyain masih bisa nggak kayak gitu, tapi kan kita porsinya karyawan, tenaga kita udah kekuras habis, jadi kita bilang aja udah tutup kayak gitu Bang. Bener-bener capek. Dan pas posisi saya lihat itu Bang, posisi saya baru berangkat habis meriang, itu badan saya bener-bener langsung lemes lagi Bang. Akhirnya setelah kejadian itu saya lihat sosok itu Bang. Akhirnya saya besoknya walaupun badan saya lemas, tapi saya terpaksa berangkat. Seminggu kemudian bener-bener badan saya drop Bang. Kayak saya pulang ke rumah, ke kontrakan Bang, kayak gimana ya, di kontrakan pun kayak ada gangguan loh Bang setelah saya melihat sosok itu Bang. Bener-bener kayak diganggu, kayak saya sering mimpi buruk, kayak ada suara-suara gitu setiap malam kayak gitu. Cuman itu mungkin halusinasi saya atau gimana, tapi itu terjadi pada saya Bang. Akhirnya dalam seminggu saya jalanin, setelah sakit di situ saya drop lagi Bang. Akhirnya saya izin sehari karena besoknya mau berangkat lagi, tapi badan saya masih kurang fit, akhirnya jadi 2 hari. Setelah akhirnya saya 2 hari itu saya izin, saya berangkat kembali. Tapi pas saya berangkat kembali itu kayak karyawan lama, kayak si bapak Pak Bos kan yang ngelola itu kan, si warungnya si bapaknya kan. Itu kayak ngediemin saya loh Bang. Beda kayak biasanya, setiap hari saya semisal berangkat apa tegur sapa kayak gitu, setelah saya sakit itu bener-bener nggak disapa sama sekali, nggak diajak ngobrol sama sekali. Di situ mulai goyah kan, akhirnya saya kayak udah 1 hari 2 hari 3 hari kayak makin nggak betah gitu loh Bang. Makin nggak betah, apalagi warung rame terus, rame setiap hari, ramenya bener-bener dari jam buka sampai jam tutup itu nggak ada berhentinya. Apalagi kalau si Pak Bosnya datang kan, itu warung semakin tambah rame Bang. Terus akhirnya saya bertahan di 4 bulan kerja di situ. 4 bulan kerja di situ, terus tiba-tiba bos laki-laki yang biasa datang ke situ setiap kalau bos itu datang warungnya jadi rame, itu jatuh sakit Bang. Jatuh sakit enggak, pokoknya 1 hari 2 hari itu kok bos nggak kelihatan ya, kemana ya. Terus hari ketiga itu akhirnya saya nanyain, walaupun saya didiemin, akhirnya saya berani bertanya sama karyawan yang lama, maaf Bang,
itu si bos nggak pernah kelihatan ya, terus katanya lagi sakit. Oh ya udah lagi sakit, tapi pas posisi bos sakit nggak pernah datang ke situ bang. Saya dapat gangguan lagi bang, yang pernah saya lihat itu terjadi lagi gitu. Terjadi lagi kayak gitu. Terus saya tetap berlanjut walaupun posisi dalam hati saya itu udah nggak betah sama sekali, nggak kuat kayaknya kalau dilanjut, tapi mau nggak mau karena saya butuh duit ya bang, buat biaya hidup setiap hari, akhirnya saya terus berlanjut. Tapi pas posisi bos sakit bang, itu kan otomatis bos laki-laki itu nggak datang ke situ, itu warung itu mulai sepi bang. Setelah bos itu jatuh sakit, warung itu mulai sepi karena saya yang masak nasi ya bang. Biasanya kan masak nasi nih, kalau pagi saya masak nasi 10 liter itu nanti lanjut jam 11 saya masak 10 liter lagi bang. Nanti kalau jam 4 itu buat kayak cadangan, nanti sampai jam 9 saya kadang masak nambah lagi 5 liter apa 10 liter lagi. Tapi pas bos itu jatuh sakit, saya masak nasi 10 liter itu sampai sore aja belum habis bang. Itu nggak tahu, pokoknya kalau ada bos di situ itu luar biasa, bener-bener warungnya itu sangat ramai, bener-bener kayak ya orang itu datang masuk nggak pernah berhenti, nggak ada berhentinya itu sampai jam tutup. Tapi setelah bosnya jatuh sakit, akhirnya seminggu di situ warung itu bener-bener sepi bang, bener-bener sepi, kayak berkurang pelanggannya. Akhirnya mau nggak mau di backup sama si istrinya. Setelah istrinya yang backup ya bang ya, setelah istrinya yang backup itu nggak berjalan kayak sebelumnya loh bang, masih aja belum ada kenaikan, masih sepi setelah bos itu sakit. Terus beberapa minggu ke depan kan warung itu ramai bang. Bosnya juga ya lumayan lah orang punya, dia kan udah beli rumah di kota itu juga di Indramayu, rumah yang ditinggalin sama ada 2 rumah yang dikontrakin. Terus saya lihat kok ada ya penampilannya kayak semacam debt collector kayak gitu datang bang. Kalau saya pikir-pikir itu usaha kan ramai banget ya, masa iya punya utang. Nah tapi untuk hari pertama saya lihat, terus beberapa hari kemudian ada lagi beda orang, tapi pendapatan warung itu masih belum stabil kayak sebelum yang dijaga bos laki-laki itu bang. Di situ ada juga saya mulai ada keanehan terus di belakang di WC gitu, pas kebetulan itu wastafelnya kan dekat WC bang. Saya sering digangguin juga, kayak tiba-tiba lagi habis nyuci, terus saya lihat ke nyerong kayak arah ke kiri ke kanan, kayak ada sosok yang lewat kayak gitu loh bang. Sering banget itu. Cuman saya kan pakai istighfar aja, sholawat ya udahlah biarin, mungkin ini penunggu sosok sini, saya pikir itu bang. Terus saya juga di sini kan nggak di pas tempat kerja saya nggak ganggu, jadi biarin aja lah kayak gitu. Cuman berarti saya lanjut di bulan kelima nih bang, itu gangguannya udah kelewatan bang. Saya gangguan di tempat kerjaan iya, saya diikutin ke kontrakan iya, itu benar-benar saya udah nggak betah banget di situ bang. Udah nggak betah, warungnya apalagi udah sepi, takut pikirannya nanti kemana-mana, nggak gajian nggak keluar kan ya. Karena warungnya udah mulai sepi karena semenjak bapaknya sakit dijaga ibunya kayak gitu. Akhirnya karena saya emang butuh ya, akhirnya saya lanjut terus, tapi gangguan-gangguan itu saya anggap udah seperti biasa bang. Cuman yang paling aneh lagi sih itu saya dilihatin sosok itu satu pertama yang saya ceritain yang netesnya itu, terus 2 kali itu saya dilihatin lagi bang. Itu dilihatin lagi sosok itu di atas wastafel itu lagi duduk sambil netesin itu. Cuman ini sama yang tadi saya ceritain di awal, yang luluh itu loh bang, kaki 1000. Itu ada yang masuk ke makanan bang.
bentuknya kecil-kecil. Karena saya inisiatif kan langsung saya ambilin. Ya nggak apa-apa, masakan segini kalau dibuang juga mesti nggak boleh, tapi karena udah kemasukan itu nggak ada yang lihat, inilah saya pikir kan. Akhirnya saya buang pakai centong. Ya udahlah biarin aja, tapi saya cerita ke ini, katanya ke senior tadi kemasukan ini, ya udah biarin aja nggak apa-apa kayak gitu. Jawabannya nggak apa-apa, ya udah saya ikut aturan yang udah aja gitu bang. Terus hari berikutnya seterusnya saya itu kayak bener-bener nggak dalam sebulan itu bener-bener nggak pernah dikasih libur. Itu libur di bulan kedua itu cuma 1 hari, bulan ketiga nggak dikasih libur lagi, bulan keempat akhirnya libur karena sakit saya izin kan, sama bulan kelima kayak 2 hari saya izin. Itu badan udah kerasa capek banget bang, capek kayak mau berangkat lagi apa resign, pilihannya kayak gitu loh bang. Cuman pas itu karena saya pengen resign, tapi mau ngomong ibu udah WA nih, sempet saya WA, Bu saya kayaknya mau istirahat dulu di saudara, saya badan saya udah pengen istirahat, nggak enak kayak gitu. Cuman nggak dibolehin sama si ibu. Terus karena ibu itu kadang ke situ kadang enggak karena ngurusin si bapak bang. Lah pas ibu nggak datang ke situ ngurusin bapak untuk beberapa lama, tiba-tiba saya dengar berita duka bang. Jadi si bapak bos itu meninggal dunia akhirnya bang. Nah bapak bos itu meninggal dunia, akhirnya kan yang ngelola warung itu si ibunya. Terus menerus dilanjutin sama ibunya, tapi warungnya udah mulai sepi, nggak kayak seperti yang bapak itu. Terus saya lihat juga kayak yang tadi saya cerita di awal itu, kayak si senior itu yang biasa ngasih parfum itu juga saya udah nggak pernah lihat lagi tuh bang. Jadi kan di awal saya cerita yang iya ngasih air setiap sisi, terus setiap closingan itu bersih, kayak ngasih wangi-wangian, ada benda di atas gerobak. Setelah bapaknya meninggal itu nggak pernah lagi di itu bang. Tapi warung itu semakin sepi dan banyak debt collector, kayak beberapa hari sekali itu ada ke situ bang. Akhirnya itu ibu sering ngomel-ngomel jatuhnya ke karyawan bang, emosi terus. Padahal saya ngelakuin kerjaan kayak biasa yang saya lakuin, tapi ada aja kesalahannya gitu bang. Di situ tambah tekanan, kayak udah bener-bener nggak kuat, kayak pengen bener-bener resign kayak gitu, tapi nggak dibolehin dulu karena kan habis berduka juga kan, saya nggak enak. Ya udah saya bertahan dulu, tapi gangguan itu terus menerus saya diganggu bang. Setelah bapaknya meninggal bang, kan di situ ada karyawan yang di depan 2, yang di belakang 2, cuman kan gantian. Nanti kalau saya ngambilin barang yang habis makan, nanti berarti teman saya yang nyuci. Kalau saya yang nyuci, nanti teman saya yang ngambilin bekas makan. Pas posisi 4 karyawan itu saya lagi ngambilin orang habis makan, saya ambil mau ditaruh di belakang. Itu karyawan yang di belakang itu kesurupan bang. Kesurupan, tapi kan kita orang-orang kayak nggak tahu buat nyembuhin kesurupan kayak gitu ya, paling cuman dibopong kayak gue, dibawa diangkat, didudukin, dikasih teh manis, cuman itu matanya bener-bener melotot terus bang, sambil ngomong apa gitu nggak jelas. Ngomong ya pokoknya ya kayak gimana ya, ngomongnya samar-samar. Cuman saya sekilas denger itu kayak tempat ini kayak minta tumbal gitu loh bang. Tempat ini kayak minta tumbal, harus ada yang ditumbalin tahun ini, harus ada yang ditumbalin tahun ini. Dari omongannya itu ya? Iya, dari yang kesurupan itu harus ada yang ditumbalin tempat ini. Terus ngucap kayak gitu itu berulang-ulang kali loh bang, berulang kali ngucap kayak gitu. Terus di situ kan
udah saya dapat gangguan, ada yang kesurupan ngucapnya kayak gitu kan, akhirnya saya semakin takut nih Bang. Mhm. Semakin takut, mau nggak mau di bulan ke-7-nya saya akhirnya memutuskan buat resign Bang. Buat resign pamit di kerjaan itu Bang. Mmm. Tapi kan saya masih nge-save nomor-nomor yang itu. Ya ya warung itu masih berjalan lancar, cuman nggak serame yang pas Bapak itu, apa, yang pas Bapak itu, ngelola. Sekarang kan dikelola ibunya. Cuman saya dengar-dengar itu jadi kayak karyawan yang keluar masuk itu cuman 2 hari Bang, nggak betah. Jadi karena saya keluar kan butuh backup nih, harus cari karyawan, dan rata-rata itu sehari 2 hari udah resign, minta resign, ada yang kabur, ada yang nggak pamit, ada yang tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri kayak gitu, terus menerus ganti-ganti karyawan terus Bang. Entah itu nggak betah karena karyawan lama yang di situ atau yang ibunya, saya kan nggak tahu, cuman kan saya dapat cerita dari karyawan yang lama yang saya masih save kontaknya. Cuman setiap ada karyawan baru cuman bertahan paling 2 hari, paling lama itu seminggu Bang di situ. Paling lama seminggu kerja di situ udah keluar terus. Akhirnya Bang, saya kerja karena saya udah resign di situ, tapi saya sering mantau karena, berapa minggu kemudian sampai dapat kerjaan nih. Saya dapat kerjaan juga masih di sekitar situ Bang, saya sering lewat kayak gitu, cuman karyawannya gonta-ganti terus kayak gitu. Tapi pas posisi saya udah resign dari situ Bang, Mhm. saya masih tetap ada sosok yang ngikutin, kayak yang ngikutin di kontrakan loh Bang. Mmm. Bayang-bayang yang pernah saya ditampakin di warung makan itu, saya ditampakin juga ternyata Bang di kontrakan pas di WC Bang. Kayak ngikut gitu. Bener-bener selalu istighfar, baca sholawat dalam hati. Padahal saya nggak ngelakuin kesalahan di warung itu, saya juga nggak punya masalah sama karyawan situ, entah sama Bu Bos. Cuman kok di kontrakan pun saya masih digangguin loh Bang. Padahal saya juga statusnya udah resign dari situ. Tapi digangguin terus, kayak setiap malam-malam pengen ngencing. Sosok yang pernah saya lihat itu menampakkan lagi Bang di WC kontrakan saya Bang. Oh, dengan sosok yang sama itu ya? Iya, sosok yang pernah saya lihat itu di kontrakan saya, kok ngikut kayak gitu, menampakkan diri terus. Akhirnya saya cerita ke teman deket saya, terus karena dia itu alumni pondok kayak gitu ya Bang ya, alumni pondok, saya cerita, ini kok saya perasaan semenjak kerja keluar dari warung situ, saya cerita dari awalnya saya pernah digangguin pas kerja di sini terus ngikut, ternyata emang saya diikutin Bang. Mmm. Terus saya kan tanya bagaimana sih cara ngilanginnya biar nggak ngikutin terus. Ya dia itu minta yang tadi karyawan kesurupan. Oke, tumbal itu. Iya, yang karyawan kesurupan kayak saya dengar itu minta tumbal itu Bang. Cuman kebetulan saya kan udah resign Bang. Umur saya juga alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih diberi sehat. Juga mungkin kayak gimana ya? Mungkin ya wallahu alam, kalau saya nggak resign di situ mungkin saya bisa jadi korbannya atau gimana ya, walaupun saya nggak suuzon apa gimana, cuman itu ngikutin saya terus loh Bang, gangguin terus menerus, selalu nampakin wujudnya padahal saya udah resign, tapi nampakin wujudnya itu di kontrakan. Akhirnya karena bener-bener karena terganggu terus ya Bang, akhirnya saya pindah kontrakan pun 1 sampai seminggu 2 minggu itu aman, cuman 3 minggu kemudian masih aja ngikutin Bang. Ya Allah, kayak bener-bener apa aku harus orang pinter pikiran saya nih Bang, buat siapa sih yang ngikutin saya gitu, pengen tanya apa sih salah saya gitu, cuman saya belum berani ngomong sama orang pintar gitu. Ya akhirnya berlanjut kayak gitu,
mau nggak mau saya jalanin terus Bang, tapi saya kan kerjanya masih sekitaran situ, sering mantau kayak gitu. Cuman banyak cerita-cerita dari tetangga-tetangga warungnya yang sesama jualan, itu cerita-ceritanya ya cerita-cerita sebelumnya ya, ada karyawan dulu yang lama di situ, yang lama di situ itu masih bertahan kan Bang, cuman ada karyawan baru. Terus setelah karyawan itu kerja beberapa bulan karena betah di situ, terus akhirnya jatuh sakit dan meninggal Bang. Itu enggak sekali dua kali Bang, ada sekitar Oh. 3 karyawan atau dua atau 3 karyawan. Itu dari tetangga yang sesama jualan loh Bang, saya dengar cerita karena saya kan pas kerja di warung itu jarang ngobrol, apalagi karena saya sibuk di dalam terus ya Bang. Tapi kan dia tahu karena setiap hari saya datang ke situ, paham muka lah. Karena tetangga sama jualan, terus saya coba pengen jajan di situ, terus diceritain lah sama dia warung-warung tetangga itu. Katanya sebelum kamu kerja di sini itu ada dulu-dulu itu karyawan itu jatuh sakit yang akhirnya meninggal Bang. Itu 2 sampai 3 orang ada. Semenjak warung itu berdiri di situ katanya Bang. Jadi setelah kerja berapa lama, enggak lama kayak gitu, tiba-tiba entah sakitnya karena kecapean apa, karena kecapean, karena kemarin dikasih libur juga, tapi meninggal. Ya tapi meninggalnya kayak umurnya juga kan masih muda ya. Banyak orang yang enggak berpikir itu masih muda, sakit apa ya gitu ya, pikirannya gimana, ada yang menyimpulkan jadi itu, tumbal itu, ada yang itu mungkin udah takdirnya, ada yang ngejawab kayak gitu. Tapi itu bukan cuma satu karyawan, 2 karyawan, tapi sampai 3 karyawan loh Bang. Setelah kerja di situ, setelah kerja di tempat warung itu dan sebulan 2 bulan bertahan, akhirnya jatuh sakit dan meninggal Bang. Nah di situ kan alhamdulillah banget ya, saya udah resign. Pikiran saya kan akhirnya jadi ke negatif nih Bang. Alhamdulillah saya juga udah resign, tapi semenjak kan pernah dengar juga minta tumbal kayak gitu yang dari karyawan kesurupan itu kan. Untung saya udah resign, gimana ya kalau dilanjut, apa saya jadi, pikiran saya kan jadi ke situ Bang, apa jadi korban berikutnya atau gimana kayak gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, karena saya sering lewat situ, kebetulan tempat kerja saya yang baru itu dekat-dekat situ Bang, warung itu semakin sepi Bang. Bener-bener setelah dikelola sama ibunya, warung itu semakin sepi. Saya juga pas lagi nongkrong di sekitaran situ lihat beberapa debt collector itu lagi datang lagi itu Bang. Akhirnya berapa bulan kemudian saya lewat, kok tiba-tiba warung itu kayak libur, tumben-tumbenan libur. Pas saya kerja aja sebulan full nggak dikasih libur, kok tumben-tumbenan warung itu tutup Bang. Terus beberapa hari lagi buka, tapi tumben-tumbenan libur untuk beberapa hari, mungkin karena sepi atau gimana, tapi akhirnya dibuka. Tapi semakin benar-benar warung itu kayak udah nggak punya pelanggan kayak gitu loh Bang, semakin hilang semenjak yang ngelola ibunya Bang, setelah bapaknya meninggal juga. Terus karyawan yang paling lama di situ sih masih sama yang satunya, cuman yang partner saya yang sama-sama di belakang itu udah nggak ada. Cuman berarti akhirnya kan yang resign 2 orang nih, yang di bagian belakang saya sama teman saya. Cuman bolak-balik ganti karyawan terus, tiap hari saya dengar cerita dari warung sebelahnya juga kayak gitu. Hampir kayaknya dalam sebulan itu ada 10 karyawan kerja, besoknya hilang, kerja kayak gitu, besoknya kabur kayak gitu. Ganti-ganti terus Iya, ya. setiap hampir 1 bulan itu ada puluhan orang ngelamar di situ langsung diterima, tapi cuman beberapa hari. Padahal kalau untuk kayak orang yang lagi nganggur ya kerja di situ ya, kita kan lumayan dapat makan 1 kali setiap hari, dapat uang harian juga, dapat uang bulanan juga. Kalau buat nyambung hidup kayak gitu kan ya lumayan lah, sambil nyari batu loncatan kayak gitu. Tapi
nggak pernah ada yang betah kerja di situ bang. Terus karena saya masih punya, walaupun awal-awal setelah saya sakit pas yang saya tadi cerita saya didiemin sama karyawan senior di situ bang, saya masih chat-chatan terus bang. Saya masih chatting sama senior yang udah lama di situ. Akhirnya saya chatting, itu sebenarnya warung itu gimana sih bang, kayak gitu. Kok pas saya kerja di situ ada kejanggalan, keanehan. Saya juga sering lihat, saya panggilnya masnya, kayak pas buka warung pas ini. Akhirnya saya mulai bertanya, berani itu di WA, di WhatsApp, harus pagi-pagi harus nyiram air setiap sisi, setelah closing harus kayak ngusap-ngusap minyak wangi ke benda apa yang nggak tahu. Terus itu katanya emang suruhan bosnya kayak gitu, yang bos yang Bos udah yang meninggal. laki ya. Iya. Nah, cuman karena bosnya yang udah meninggal itu udah meninggal, bos yang laki itu udah meninggal, akhirnya dia udah nggak ngelakuin kayak gitu lagi bang, nggak ngejalanin yang kayak rutinitas seperti biasa. Cuman nggak ngejalanin rutinitas seperti biasa, akhirnya dia cerita juga bang, dia itu ternyata digangguin juga bang, cuman nggak pernah cerita. Sering digangguin dari awal itu, cuman dia itu udah dibiasain, dipendam sendiri. Jadi ya bodo amat, karena mungkin dia butuh pekerjaan, butuh makan, jadi mau digangguin kayak gimana pun bodo amat, yang penting saya kerja, kayak gitu loh bang. Jadi dia itu sebenarnya udah tahu bang sebenarnya, karena dia itu paling lama di situ, yang sering ngobrol sama Pak Bos sebelum meninggal juga sama itu. Jadi ya banyak taunya dia bang, cuman baru cerita setelah saya resign bang. Apalagi kayak katanya ya bang ya, sebelum Pak Bos itu meninggal bang, sebelum Pak Bos itu meninggal itu kayak ada malam, kayak malam tertentu kayak gitu bang. Si karyawan lama itu harus datang jam 12 malam ke situ bang. Cuman kan karyawan yang lain nggak tahu, cuman dia yang itu. Dia itu harus ngasih wangi-wangian ke yang barang itu di atas gerobak, sama ngasih bunga-bungaan, wangi-wangian kayak gitu. Cuman dia kan nggak pernah tanya, yang penting dia kerja, entah itu ya emang buat apa, kayak warungnya semakin ramai apa besukan, dia kan nggak tahu, yang penting ngikut apa yang disuruh bos laki-laki aja. Karena karyawan lama, paling lama di situ, gajinya juga dia udah kan lumayan beda sama yang baru-baru bang. Jadi setiap malam apa gitu, ada malam-malam tertentu dalam sebulan itu 3 sampai 2 kali, ternyata baru cerita, sering datang jam 12 malam ke situ, disuruh bosnya, karena dia yang pegang kunci juga bang. Yang pegang kunci, setiap mau buka dia itu harus berangkat lebih duluan ketimbang karyawan yang lain. Dia itu kayak tangan kanan lah ya. Tapi baru cerita setelah saya resign bang, itu harus dalam sebulan itu 2 sampai 3 kali harus ngasih wangian yang di atas gerobak, sama naburin bunga-bunga di setiap sisi kayak gitu. Ya bunganya nggak tahu, mungkin kayak semacam bunga-bunga sesajen apa gitu. Cuman itu dilakukan selama dia dari awal kerja di situ sampai sekarang, sampai pas dia masih kerja di situ, selama dia kerja di situ dilakukan terus menerus dalam sebulan itu bang, berapa kali kayak gitu. Tapi lama-lama kelamaan juga akhirnya cerita sebenarnya dia juga udah nggak betah kayak gitu. Gangguan yang saya alamin ternyata dia juga ngalamin juga bang. Terus akan akhirnya saya mau pertanyaan bang ke dia, bang, saya pas kerja di situ kok sering dilihatin sosok seperti itu bang, yang tadi saya sebut bentuknya kayak wewe gombal kayak gitu. Ternyata dia pun sering melihat bang. Cuman udah bodo amat kayak gitu, karena dia udah lama mungkin di situ, jadi ya udah biasa kayak gitu. Yang penting dia nggak ganggu kayak gitu. Cuman kalau menurut saya kan mengganggu banget bang, saya sering ditampakin kayak gitu, akhirnya badan saya jadi lemas. Tapi kalau menurut dia biasa bang, mungkin dia juga karena dekat sama bos tangan kanannya jadi nggak gangguin dia, cuman dilihat
kayak tadi yang luluh, kaki seribu itu banyak banget. Jadi dia lihat itu biasa, nggak ngefek ke badan dia loh Bang. Kalau saya kan setelah dilihat penampakan itu badan saya jadi lemas, tiba-tiba kayak mual, pengen muntah kayak gitu. Tapi kalau dia biasa aja. Cuman baru cerita setelah saya resign, dia itu yang saya alamin kayak melihat penampakan, yang lihat kaki seribu kecil-kecil itu banyak. Dia tuh ngalamin semua ternyata. Cuman nggak pernah cerita. Cuman kayak akhirnya dia cerita setelah bapaknya meninggal itu, karena dia nggak ngejalanin itu, masuknya kayak ritual apa kebiasaan ya Bang, yang nyiaram itu wangi-wangian itu Ya, ritual. iya ritual Mm-mm. itu ya. Dia itu karena nggak ngelakuin aktivitas itu, gangguan dia katanya semakin bener-bener semakin lebih banyak dari apa yang kayak biasanya Bang. Mm-mm. Dia kayak sering mimpi buruk, dia juga udah bener-bener pengen resign. Tapi kalau dia resign itu dia harus nyari backupan yang harus lebih yang pinter sama dia kan, karena karena kalau nyari karyawan baru kan belum bisa langsung ngelakuin aktivitas kayak seperti biasanya. Kata ibunya kalau pengen resign ya kamu harus nyari orang yang bisa seperti kamu dulu kayak gitu. Cuman gangguan dia katanya makin banyak Bang, bener-bener digangguin yang kayak penampakan itu. Apalagi kalau kalau malam di kontrakannya katanya juga eh, tidur itu mimpi buruk, terus kayak direp-repin, tahu nggak sih Bang bahasanya? Tahu? Itu setiap tidur itu direp-repin terus dia Bang katanya Bang. Tiba-tiba bangun kayak gitu, kayak ada sosok yang nyekik, nggak bisa napas, dan itu terus sering terjadi setiap malam setiap dia tidur Bang. Akhirnya dia mungkin mulai nggak betah, tapi dia harus nyari backupan, terus mau lanjut terus Bang. Singkat cerita akhirnya karyawan itu resign Bang. Bener-bener warung itu akhirnya nggak ada senior itu, dan ibunya juga sebelumnya kan nggak pernah ngelola warung karena bapaknya. Jadi warung itu akhirnya tutup permanen Bang. Padahal ya warung itu dari sekian tetangga-tetangga itu paling lama di situ. Terus kan saya masih kontekan beberapa lama kemudian, masih karena saya masih silaturahim baik ya Bang. Kadang saya juga pengen cerita kayak gitu, bro lagi sibuk ora bahasane aku loh Bang. Heeh. Ngopi yuk, terus kita cerita apa yang terjadi pas kerja selama di situ kayak gitu. Beberapa bulan kemudian, sekitar hampir kayak setengah tahun Bang, kayak setengah tahun posisi saya masih kerja itu karena saya betah di sekitar situ, kebetulan dapat bos baik juga, beda sama kerjaan sebelumnya. Dia itu malam-malam bikin story Bang, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terus ada foto di blur, ternyata si bu bos itu bunuh diri Bang. Oh, istrinya berarti? Iya, yang ngelola warung Yang itu ngelola, iya. iya. Bunuh diri di warung itu Bang, setelah terbengkelak, tutup sekitar setengah tahun 6 bulanan lah kayak gitu. Di dalam warung itu Bang, bunuh diri. Entah itu bunuh dirinya gantung apa nggak keracun, saya nggak tanya itu. Cuman story dia kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus di lokasi ya, tapi ada dia nguploadnya kan ngambil dari tribun-tribun kayak gitu, di screenshot. Dia ada keterangannya di bawah, bunuh diri seorang pengusaha warung makan, bunuh diri di tempat lokasi tempat jualannya kayak gitu. Saya bacanya di situ. Bunuh dirinya nggak tahu ya modelnya kayak gimana, cuman bunuh diri Bang. Akhirnya tempat itu sekarang jadi terbengkalai, bener-bener kayak rumput, udah tinggi-tinggi banget, udah nggak keurus. Dengar-dengar juga kayak orang yang pulang larut malam lewat situ tuh sering digangguin Bang. Apalagi kayak mungkin
Akan di sebelah itu kan emang kayak khusus tempat kayak makanan-makanan kan. Tetanggaan ada lagi yang mes di situ, di tempat tinggal di ruko itu, di tempat warungnya. Kayak sering dengar juga suara-suara teriakan katanya. Saya dengar cerita karena saya punya teman tetangga-tangga jualannya di situ. Banyak gangguan-gangguan yang karyawan yang kerja di mana tiba-tiba lewat situ kayak nggak berani. Cuman sampai sekarang itu benar-benar terbengkalai. Pas saya lihat juga masih ada garis polis lainnya di situ. Cuman saya juga semakin takut ya, akhirnya nggak berani. Apalagi setelah diceritain kayak gitu, apalagi saya mantan karyawannya, saya akhirnya jadi nggak berani buat deket-deket lewat sekitar situ juga bang, karena saya kan udah diceritain katanya banyak gangguan, apalagi saya yang bekas karyawan, nanti tiba-tiba ngikut lagi gimana bang. Saya juga udah bener-bener gedek banget, saya sampai pindah kontrakan masih diikutin, digangguin terus. Tapi setelah ibunya itu meninggal karena bundir bang, itu kayak gangguan-gangguan yang saya alami itu udah mulai hilang begitu aja loh bang. Kayak saya udah kayak nggak terikat sama ya karena keluarga karyawan di situ bang. Kayak udah mulai hilang sedikit demi sedikit, saya nggak pernah digangguin, jarang mimpi buruk. Cuman tapi tempat warung makan itu bener-bener jadi kayak horror banget lokasinya, bener-bener kayak terbengkalainya juga baunya. Kalau kan mau nggak mau karena saya tapi nggak pernah lewat depannya langsung, itu banyak orang juga yang sering lewat situ apa yang tengah malam itu baunya busuk katanya bang. Aromanya ya menyengat Iya, ya. aromanya menyengat, tapi itu bau busuk itu orang lewat di pas jam-jam tertentu. Kayak habis isya, jam 8, jam 10 mah biasa. Kayak tempat terbengkalai aja gitu. Tapi kalau di jam-jam tertentu udah jam 1 ke atas itu ada keanehan, ada suara lah, bau busuk lah. Kayak bener-bener dari tempat misterius banget di situ, mistis banget. Banyak juga mungkin karena emang pada cerita ini gara-gara yang punya bunuh diri jadi gentayangan kayak gitu dan lain-lain. Apa karena emang tempatnya terbengkalai akhirnya ada bangkai di dalam juga, ada yang berpikiran positif gitu juga ada kayak gitu. Cuman sampai sekarang ya emang jadi horror banget tempat itu bang. Padahal ya bang ya, kalau semisal orang yang nggak tahu itu kan lokasinya strategis banget nih bang. Di sampingnya ada kayak ruko perkantoran, sama di situ ada hotel-hotel. Jadi strategis banget kalau buat jualan bang. Kalau nggak bekas bundir mungkin ada yang bisa ngelanjut tempat itu buat dikontrakin buat usaha lain, tapi nggak ada satupun yang berani bang katanya buat ngontrak lokasi itu buat usaha bang. Emang anaknya nggak ada. Anaknya mungkin basicnya beda ya bang, bukan jualan, mungkin udah punya pendidikan, jadi pada ada yang kerja, jadi nggak ada yang lanjutin itu bang. Apalagi kan bapaknya udah nggak ada, ibunya akhirnya bundir, jadi anaknya juga sebelum pas warung itu masih berjalan juga nggak pernah mau tahu warung itu gimana ya, nggak pernah datang juga sih bang. Cuman pas setahu saya pas saya masih kerja itu anaknya masih kuliah gitu bang, anaknya masih kuliah, cuman mungkin udah cari bekerja sekarang jadi apa nggak tahu, cuman ya nggak ada yang lanjutin. Cuma yang herannya lagi itu kan lokasi strategis banget menurut saya ya bang ya, tapi bener-bener walaupun sebelum terbengkalai kayak sekarang, dulunya saya pernah lihat itu ada tulisan di depan ruko ini disewakan kayak gitu, tapi nggak pernah ada yang sewa sama sekali. Jadi singkat cerita akhirnya saya karena gangguan-gangguan itu udah nggak ada ya bang ya,
gangguan-gangguan itu nggak ada, akhirnya saya juga kayak merasa tenang Bang, merasa aman. Saya merasa kerja juga jadi enak, setiap pulang kerja nggak ada gangguan. Tapi cuman kalau posisi saya sering lewat situ, kayak nggak pengen nengok lihat ke tempat itu bekas saya kerja di situ loh Bang. Hmm. Kayak saya kalau lewat situ nggak ngelirik ke situ kayak gitu, lurusan aja, fokus ke depan jalan kayak gitu. Kalau saya ngelirik ke situ sesekali pernah, yang sebelum, jadi posisi saya udah resign dari situ, cuman saya kerja harus lewat jalannya, lewat dan lihat tempat bekas saya lama kerja kan. Sekali saya ngelewat situ ngelirik kayak gitu, saya liatin, pantengin terus, ya ada sosok kayak gitu nampak kayak gitu Bang. Jadi setelah warung itu benar-benar terbengkalai, setiap saya lewat ya lurusan matanya, nggak pernah ngelirik sama sekali, dan posisi saya makin tenang sampai sekarang sih. Alhamdulillah ya, semoga nggak ada apa-apa sih Bang. Soalnya itu di tahun berapa, udah lama sih, hampir 8 tahunan sampai sekarang. 8 tahunan pengalaman saya kerja di situ gitu. Oke. Nah, berarti si bosnya ini meninggal karena sakit aja dia ya, nggak ada dari, maksudnya dia termakan tumbal sendiri sama pesugihannya ini. Kalau yang bos laki-laki itu kan meninggal karena sakit, tiba-tiba secara mendadak, terus tiba-tiba meninggal. Oke. Kalau yang bos laki-laki ya. Mm-mm. Nah, Tapi kalau oke, satu dulu. Heeh. Berarti kan meninggalnya karena sakit, tiba-tiba sakit, ya kayak gitu kan ya. Iya, Berarti ini nggak ada campur tangan sama hal-hal mistis atau sama pesugihannya nih, yang pesugihan yang dia lakukan. ya itu nggak tahu, cuman kan saya nanya karyawan yang lama itu, Hmm. jawabnya kayak gitu Bang. Hmm. Jadi, bos kok nggak datang, nggak pernah kelihatan, katanya sakit, dijawab sakit, ya saya percaya sakit. Jadi jalan meninggalnya dia itu beneran karena sakit atau gimana saya nggak tahu, cuman pas saya tanya karyawan yang lama itu, si bos laki-laki itu katanya sakit, ya udah saya percaya sakit. Tapi karena saya dengar-dengar dari cerita tetangga itu, setiap karyawan di situ ada yang makan tumbal, yang 2-3 orang itu dalam beberapa tahun. Itu menurut saya sih bos itu juga jadi tumbal situ loh Bang. Kalau menurut saya, karena sebelumnya saya kerja di situ, sebelum memutuskan resign, saya kan bener-bener digangguin. Iya. Dan mungkin ya wallahu a'lam ya, saya yang mau jadi korban berikutnya atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi setelah bos meninggal, terus saya memutuskan resign, akhirnya alhamdulillah saya aman Bang. Oke. Nah, itu juga yang saya tangkap dari cerita ini Bang Zaini ya. Nah, kalau ngelihat dari gangguannya ke Bang Zaini, terus karena Bang Zaini juga mungkin lebih ini ya, apa namanya, agamanya kuat ya. Jadi Iya. ya alhamdulillah mungkin nggak jadi korban dari tumbal si pesugihan. Apa namanya tuh, kalau ngewe apa sih? Wewe gombel. Wewe gombel ya, wewe Heeh. gombel ini tadi. Tapi pas saya kerja di situ, walaupun saya ya sholatnya bolong-bolong ya, Hmm. pas saya kerja di situ itu nggak pernah dikasih kesempatan buat ibadah Bang. Oh, kerja terus. Iya, kerja terus. Saya setiap Jumat nih Bang, Hmm. kan ada karyawan 4, aturan shift-shiftan gantian. Betul. Jumat ini tuh yang Jumat siapa gitu, tapi nggak pernah. Kalau hari Jumat itu semakin ramai Bang. Jadi selama nanti saya dilanjut kerja di situ 3 tahun ya, saya nggak Jumatan 3 tahun berarti Bang. Berarti ini rumah makannya ini bentuknya rumah makan kayak apa sih? Rumah makan khas kayak gitu apa? Iya, rumah makan khas di pinggir, kayak ya gede Bang, ruko kayak restoran gitu, cuman depannya ada gerobakan ciri khas. Ya, Oh, soto. oh iya Oke. gitu, iya. Iya. Cuman ciri khas warung makan kayak gitu kan depannya ada gerobakan, tapi tempatnya emang luas kayak Benar. restoran Bang. Iya, ada ya gerobak sotonya itu ya di Iya. depannya. Oh, oke. Jadi di dalam si wewe gombelnya ini
ini kan pesugihan gombel ya, kalau kita Iya, sebut aja ya. Jadi dia mau memasukkan kayak susu, air susunya itu ke dalam wajannya itu, iya langsang makanan. ya, Iya, makanan. wajan yang udah diisi stok makanan siap saji. Jadi itu enggak meneteskan sih, emang dia duduk di atas itu terus netes-netes sendiri ke tempatnya makan itu. Oh, iya. Ih, Itu abang aja kerasa mual ya, apalagi pas itu karena saya ih, penasaran. Saya pakai tangan bang, mhm, ternyata saya cium itu, bener-bener kayak baunya itu kayak tikus yang udah belatungan kayak gitu loh bang, udah lama udah banyak kayak gitu. Oh lebih luar biasa lagi itu bang, makanya saya mmm, langsung pagi-pagi sarapan apa keluarnya ya muntah, itu sarapan tadi pagi bang, langsung dikeluarin semua pas saya mmm. cium itu. Nah, untuk si istrinya sendiri dia bunuh diri karena apa itu nggak tahu? Nggak tahu, tapi kalau menurut saya sih mungkin karena tekanan juga ya bang, setelah bapaknya meninggal terus warungnya jadi akhirnya jatuh sepi, terus banyak yang nagih utang padahal sebelumnya kan warung itu rame, masih ya punya Mhm, utang, akhirnya stres juga. Akhirnya karyawan yang lama juga keluar, akhirnya warungnya harus tutup karena nggak bisa ada yang ngelola, nggak punya tangan kanan loh yang bisa benar-benar bisa ngelola warung itu seutuhnya. Apalagi kan sebelumnya Bu Bos itu nggak pernah ngelola warung bang, yang ngelola kan bapaknya. mhm, Jadi karyawan yang lama keluar, kalau bosnya jagain sendiri ya nggak jalan bang. Kayak yang masak bumbu-bumbunya nggak tahu, yang patokannya yang bisa yang paling lama di situ senior. Dari yang saya udah bilang kan senior itu akhirnya resign, terus nggak lama kemudian, setengah tahun kemudian akhirnya warungnya tutup, si ibu bosnya bundir. Mungkin karena tekanan mmm, itu juga udah nggak ada pemasukan atau gimana, saya nggak tahu juga, kurang mengulik itu sih. Cuman oke, saya lihat dari story karyawan lama yang nomornya saya masih save, itu storynya kayak gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya kan akhirnya bertanya siapa, oh, bu bos mhm, kita dulu. Terus saya tanya meninggalnya karena apa, ya kan dia jawab itu jelas, saya screenshot dari berita ya gitu, dibaca aja ya gitu, oh bunuh diri. mmm. Berarti ini pesugihan nggak ada penerusnya ya, udah Iya, putus sampai di situ. betul bang. Ya biasanya kan kalau pesugihan-pesugihan gitu kan ada yang meneruskan ya keturunannya, entah itu istrinya, entah itu anak-anaknya gitu. Mm. Tapi kan hitungannya itu saya keluar setelah 6 bulan ya, kira-kiranya setahun bapak sama ibunya meninggal, 2 orang kehilangan nyawa bang. Mhm, Hitungannya setahun lah ya, iya. setelah saya dalam setahun itu berarti 2 orang meninggal di ruang Mmm, lingkup warung itu. oke, ya itulah jangan sekali-sekali ya kita melakukan ya pesugihan, penglaris atau apa gitu ya, percaya diri aja lah, kita percayakan semuanya sama yang di atas ya, Iya biar, betul. terus berdoa minta minta apa namanya, petunjuknya gimana caranya agar warung atau usaha kita ini laris gitu. Oke, dari sini Bang Zaini ada yang mau Mm-mm. disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Atau ada pesan-pesannya buat penonton di rumah silahkan kalau ada. Ya udah cukup sih, cerita ini juga saya kan karena kebetulan karyawan, jadi bukan gimana-gimana, saya minta maaf bila keluarga yang saya ceritain ini melihat dan ceritanya mirip kayak Mhm, gitu. Saya minta maaf, udah cerita kayak gini hanya buat pengalaman aja, cerita buat teman-teman yang pengen ngerti, cerita-cerita horor dari saya kayak gitu. Gitu aja sih, Bang. oke, terima kasih Bang Zaini. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Zaini. Hmm. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, Mas Zaini, terima kasih buat waktunya Sama-sama. ya, buat ceritanya. Sampai jumpa.